Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعتهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya dapat amanah judul melalui majalah Suara Madani Kota Batam. Di situ di malam ke-24 hendaknya penceramah menyampaikan judul tentang kemuliaan atau keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih semangat gak Bapak Ibu malam ini? Masih semangat? Biar penceramahnya juga semangat nih. Wal mukarram wal mukhtaram yang kami muliakan, imam masjid kita dan dewan asatidzah semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah. Malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar kata sahabat Utsman bin Affan, apa yang terbenak dalam pikiran Bapak dan Ibu? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku ajarannya Islam tetapi tidak suka dengan Ahlul Bait. Ada orang-orang yang benci dengan sahabat-sahabat Nabi, ataupun ada yang suka dengan sahabat Nabi, terlalu fanatik Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Makanya saya sampaikan ayat di atas, surah At-Taubah ayat 100, mengingatkan kepada kita semuanya yang hidup di akhir zaman bahwa sahabat dari sahabat Ansor maupun Muhajirin semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya ditutup di akhir surat itu adalah mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang mengikutinya sekalipun. Makanya Bapak Ibu jangan salah paham dengan sahabat-sahabat Nabi. Disampaikan di setiap sholat tarawih, Al-Khalifatus Salisatu Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Yang terbenak cuman itu khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ayo malam ini kita kupas apa kemuliaan Sayyidina Utsman, sehingga kita yang hidup saat ini harus mempelajari dan mengambil ibrah dari sahabat Utsman. Jangan-jangan kita selama ini mengaku cinta Nabi, mengaku cinta sahabat, tapi akhlak kita jauh dari sahabat-sahabat Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan saya sudah mulai serius nih Bapak Ibu. Nabi pernah bilang, kullu nabiyyin rafiqin fil jannah. Setiap nabi itu memiliki teman dekat di surga. Kata Nabi Muhammad, wa rafiqi fiha Utsman bin Ibnu Affan. Nanti teman dekatku di surga adalah Utsman bin Affan. Ada apa dengan Utsman bin Affan Bapak Ibu? Apa yang beliau lakukan sehingga prestasinya sampai saat ini masih sampai kita kenang? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah satu-satunya sahabat di mana memiliki dua karakter yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Bapak Ibu, kalau lihat pintu surganya orang sedekah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang rajin sedekah nanti dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang kedua, orang-orang yang masuk surga dengan kekuasaan, RT, RW, lurah, camat, memiliki kekuasaan, digunakan dengan baik, nanti dipimpin oleh Umar bin Khattab.
Tetapi kalau Bapak Ibu melihat karakter dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, ternyata ada sahabat yang memiliki dua. Kaya punya, kekuasaan punya. Siapakah dia? Utsman ibn Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pernah Nabi Muhammad SAW ini, Bu, Pak, sedang sakaratul maut, sakit Nabi ini, sahabat menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, apakah saya datangkan Abu Bakar untuk menemanimu? Nabi pun diam. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya datangkan Umar bin Khattab untuk menemanimu di sini? Nabi pun diam. Tetapi ketika disebutkan, ya Rasulullah, saya panggilkan Utsman untuk menemanimu di sini. Rasulullah pun mengiyakan dan menyuruh Utsman dipanggil. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Utsman ini adalah orang yang lembut hatinya. Dikasih kekayaan, beliau selalu mendermakan hartanya. Dikasih kekuasaan, beliau tidak semena-mena, bahkan mengayomi semua rakyatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masukkan kemuliaan yang kedua. Sayyidina Utsman ibn Affan itu Bapak Ibu terkenal memiliki rekening sampai saat ini masih ada. Ini yang mungkin banyak yang sudah tahu. Tapi cerita dari kisah di balik rekeningnya itu kan jarang yang tahu. Kenapa sampai ada debit rekeningnya itu masih ada sampai saat ini? Ketika dulu Bapak Ibu di Madinah terjadi paceklik yang sangat luar biasa. Susah air. Satu-satunya orang yang memiliki sumur yang banyak air itu orang Yahudi. Namanya sumur Rauma. Bi'ru Rauma. Sumur itu namanya sumur Rauma. Airnya melimpah. Tapi miliknya orang Yahudi. Nanti saya kaitkan dengan kondisi sekarang Bapak Ibu. Orang Yahudi ini licik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau ngambil air wajib bayar. Kan sama sekarang ini. Siapa yang mau buka lapak bayar. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kondisi kaum muslimin pengen minum air, susah air, harus membeli dari orang Yahudi. Maka muncullah sosok Sayyidina Utsman untuk menawarkan, wahai Yahudi, bolehkah saya membeli sumur ini? Tak boleh. Ini sumur-sumur saya. Nanti kalau ini kamu beli, kamulah yang untung, bukan saya. Jadi saya harus komersilkan, sewa. Kalau kamu mau ngambil ini, bayar yang lebih mahal lagi. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena politiknya, kepiawaiannya Sayyidina Utsman, wahai Yahudi, saya tawarkan gini lah. Saya tidak beli, tetapi saya sewa setiap hari. Hari ini hari saya, besok harimu. Jadi setiap saya sewa, saya bayar mahal. Boleh nggak? Karena fulusnya tebal, maka Yahudi pun mau Bapak Ibu. Ketika harinya ini harinya Utsman, semua kaum muslimin mengambil air dengan banyak dan melimpah. Wahai kaum muslimin, ambil air secukupnya, bagi kepada saudara-saudaramu, gratis. Tiba harinya orang Yahudi, tak ada satupun yang membeli Bapak Ibu. Lama kelamaan Yahudi bilang, Utsman sini, karena saya sudah bosan, gak ada yang beli. Bagaimana kalau sumur ini saya jual 2 kali lipat, 20.000 dirham Bapak Ibu. Kalau 1 dirham sekarang itu berapa gram emas? 1 gram emas itu adalah berapa sekarang? 900.000 kali berapa gram 1 dirham emas itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibelinya Sayyidina Utsman. Apa yang bisa kita ambil saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dari kisah Utsman ini, Bapak Ibu harus cerdas, memiliki tabungan akhirat yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Akhirnya sumur itu Bapak Ibu dibeli dan diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin. Dan di atasnya ini tanahnya ditanamin 1000
550 pohon kurma dikelola oleh kerajaan Saud. Hasil dari panen kurmanya, airnya, separohnya diberikan fakir miskin, yatim dan duafa, separohnya lagi hasilnya masuk ke rekening Utsman bin Affan. Sampai saat ini masih ada, Bu, depositnya ini. Luar biasa bagaimana Sayyidina Utsman mengajarkan kita semuanya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang bisa kita ambil, bahwa sesuatu yang kita kadang-kadang kita sayangin belum tentu akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Kalau kita merasa memiliki yang lebih, rumah lebih, ruko lebih, tanah lebih, maka siap-siapkan kita untuk kita infakkan. Ini kadang-kadang yang diinfakkan atau diwakafkan ini tanah-tanah yang bermasalah. Pak Ustadz, saya wakafkan rumah saya ini. Setelah dilaporkan ke BPN, Badan Pertanian Nasional, rumahnya bermasalah. Na'udzubillahi min dzalik. Digugat sama ahli warisnya. Makanya sekarang banyak tanah-tanah wakaf yang digugat. Padahal tanah wakaf itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la bai'a, enggak boleh dijual. Wala waritha, tidak boleh diwariskan. Dan tidak boleh dihibahkan. Kenapa sekarang ini banyak tanah wakaf yang bermasalah? Karena asal usulnya tidak jelas. Kalau itu punya Bapak Ibu sempurna, kepemilikan sempurna, maka ayo, kalau lebih kita wakafkan. Ada rumah Quran, rumah tahfiz, ada rumah yang digunakan untuk taman baca, kesehatan, apalagi masjid, musola. Bapak Ibu bisa wakafkan saat nanti kita sudah meninggal dunia. Setiap ada orang yang sholat di situ, orang yang membaca di situ, kita mendapatkan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ikuti jejak Sayyidina Utsman ya. Terkhusus bagi siapa saja kita semua yang menjadi orang yang kaya. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita menjadi orang-orang yang kikir, bakhil alias medit. Maka sampai nanti di hari kiamat, orang-orang atau harta-harta yang disimpan karena terlalu cinta, sampailah dia meninggal dunia, maka harta itu akan digalungkan nanti di hari kiamat. Bukti kebakhilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala penyampaian kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.